bersama saya Ella Nurdiatika. Saya akan mengulas buku yang sangat terkenal di kalangan remaja pada saat-saat ini, yaitu buku Sayangilah Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang, karya Sabrina Ara, yang merupakan buku yang terbit pada tahun ini. Buku ini ketebalannya yaitu sebanyak 170 halaman. Buku ini berisi tentang cita-cita yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, lalu kisah-kisah yang tidak menyenangkan tentang dunia yang tidak ramah, dan bagaimana cara kita memandang masalah yang kita alami dalam hidup, hingga bagaimana cara kita mengatasi agar kita tetap hidup bahagia. Buku yang berjudul Sayangilah Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang mengulas tentang berusaha menerima diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain dan berusaha bangkit memperjuangkan kebahagiaan kita dari orang-orang yang mengusiknya. Buku ini, di setiap bab ceritanya, terdapat kata-kata motivasi yang dapat kita pahami dengan mudah. Ketika kita membacanya, kita akan merasa bisa bersemangat kembali dan bisa untuk memperjuangkan kebahagiaan kita. Buku ini juga menceritakan hal-hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal terkecil yang bahkan terkadang tidak kita sadari, di dalam buku ini diulas dan diberi pengertian tersendiri agar kita paham apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apakah yang sudah kita lakukan itu benar atau tidak. Lalu, cerita tersebut dikembangkan bagaimana cara pembaca memandang suatu masalah dan cara pembaca untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut agar terciptanya suatu kebahagiaan. Usai mengembangkan cerita kepada pembaca dan memberikan tips dan cara kepada pembaca untuk menyelesaikan masalah tersebut, di akhir juga penulis memberikan kesimpulan dan saran kepada pembaca untuk bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Buku ini sangat cocok di kalangan manapun, baik tua, muda, ataupun remaja. Tetapi terutama bagi remaja, karena buku ini bisa sebagai pengembangan diri dan bagaimana cara kita untuk bisa mempertahankan kebahagiaan kita. Apalagi di Gen Z sekarang, banyak mental anak-anak muda yang mulai terkikis ataupun mulai terganggu, sehingga sangat disarankan untuk bisa membaca buku ini sebagai pengembangan diri atau penyembuhan mental health agar mereka bisa lebih baik dalam mengatur kehidupan mereka. Penulis juga menyajikan buku ini dalam tulisan yang mudah dipahami sehingga bisa dibaca oleh kalangan manapun, bukan hanya remaja, tetapi orang tua juga bisa mempelajarinya atau bisa membacanya. Sebagai buku self-improvement, penulis menyajikan buku ini dalam sudut pandang orang pertama yang dimana kita bisa memahami atau kita bisa lebih mendalami atau kita bisa masuk ke dalam buku itu sehingga kita mudah untuk bisa menerima informasi yang diberikan oleh buku ini. Lalu buku ini juga sangat mudah untuk dibawa kemana-mana dan sangat ringan sehingga kita tidak terbebani ketika bacanya dimanapun. Isi dari buku ini juga tidak menyudutkan pihak manapun. Bahkan ketika kita merasa apa yang buku ini berikan membuat kita sadar bahwa kita telah melakukan kesalahan, buku ini bukannya menghakimi tetapi juga memberikan kita pelajaran bagaimana cara kita memahami masalah tersebut. Di toko buku terdekat Baik, manapun, mungkin hanya sekian yang bisa saya ulas atau yang bisa saya review dari buku ini. So, terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga apa yang saya ulas, apa yang saya review tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya Ella Nurdiatika dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku ini bisa kalian beli di toko buku terdekat manapun karena buku ini sudah resmi diterbitkan dan juga bisa kalian beli dari harga kurang lebih 60.000. Sebagai rekomendasi, kalian bisa membelinya di Gramedia, yaitu toko buku terbesar di Indonesia.